Berapa orang sih sebetulnya yang pernah meninggal setelah diimunisasi? Apakah ada bukti bahwa setelah orang divaksin ada yang meninggal dunia? Menko Perekonomian kemarin, Pak Erlangga, menyatakan di media bahwa untuk pengadaan vaksin saja kita sudah menghabiskan anggaran sampai 70 triliun. Dulu janjinya kan akhir tahun ini paling cepat itu sudah bisa nih keluar vaksin merah putih, atau paling lambat awal 2022. Ini kalau sekarang nih bau-baunya belum ada dari penjelasan yang ada di paparan ibu ini. Saya membaca di media vaksin Nusantara ini sekarang lagi dipesan oleh Turki sebesar 5, sekian juta. Sementara di Indonesia, di Republiknya ini itu ditolak. Ibu kalau misalnya nggak percaya itu jangan jangan membantah di sini. Sementara ibu ini tahu nggak, beberapa jenderal itu sudah disuntik dengan vaksin Nusantara. Anggota Komisi 9 banyak yang ikut di vaksin Nusantara, sehat semua mereka ini. Dari dulu ini di Komisi 9 ini selalu begitu di Ibu Penny. Saya tidak tahu apakah karena ibu sudah kelamaan duduk jadi kepala Badan POM atau tidak. Apa prestasinya? Kalau orang ngomong digoyang kepalain. Ini tolong diperhatikan. Kenapa? Ini kedaulatan bangsa ini sangat ditentukan dengan bagaimana kita menangani pandemi ini. Salah satunya Badan POM sekarang ini. Ibu Penny, pertanyaan saya yang pertama adalah menyambung pertanyaan Ibu Neti, yaitu berkenaan dengan KIPI tadi. Ibu Penny kan ikut mengawasi nih KIPI bersama lembaga lain. Pertanyaan saya, Ibu, apa-apa saja kejadian ikutan pasca imunisasi yang ditemukan oleh Badan POM? Dan kalau bisa dijelaskan ini, kalau AstraZeneca ini masalahnya, Sinovac masalahnya ini, Moderna masalahnya ini, dan seterusnya, supaya kita bisa membandingkan KIPI-KIPI ini yang betul-betul ringan, berbahaya, dan seterusnya. Pertanyaan tambahan saya terkait ini adalah, berapa orang sih sebetulnya yang pernah meninggal setelah diimunisasi? Karena isunya kan banyak tuh beredar di luar. Apakah ada bukti bahwa setelah orang divaksin ada yang meninggal dunia? Kalau misalnya ada yang meninggal dunia, kira-kira apakah betul bahwa itu adalah respon tidak baik dari tubuh penerima vaksin sehingga yang bersangkutan meninggal dunia? Kemudian yang berikutnya, pertanyaan saya untuk Ibu Penny, di dalam paparan Ibu halaman 8, di sana dijelaskan soal teknik penyimpanan vaksin COVID-19, mulai dari suhu dan macam-macam. Lalu ada juga di sini dikatakan misalnya selama penggunaan, ini contoh ya CoronaVac nih, selama penggunaan umur simpanannya maksimal 6 jam. Pertanyaan saya, kalau lebih dari 6 jam kenapa? Apa yang terjadi dengan vaksin ini? Begitu juga dengan AstraZeneca 6 jam, kemudian Bio Farma yang COV2 Bio itu juga 6 jam, kemudian ya hampir 6 jam ya, kecuali Pfizer 2 jam. Pertanyaannya Ibu, ini kalau lewat dari 6 dan 2 jam itu
tadi apa yang akan terjadi? Saya dengar begini, ini kan ada sempat beredar di media bahwa ada vaksin yang nggak bisa dipakai. Karena apa? Sudah dibuka, nggak sampai disuntikan, masa keluar dari tempat penyimpanannya habis, akhirnya nggak bisa dipakai. Betulkah bahwa ada vaksin yang tidak bisa dipakai akibat persoalan ini? Soal teknik penyimpanan ini. Berapa vaksin kita yang sudah kita beli itu yang tidak bisa dipakai akibat persoalan ini? Lalu menurut Ibu, kalau terjadi hal seperti itu yang kelemahannya di mana? Apakah di tempat-tempat vaksinasinya atau justru memang dari distribusi awalnya itu sudah ada masalah soal penyimpanan ini? Kemudian pertanyaan yang lainnya terkait itu, bagaimana pembinaan yang dilakukan oleh Badan POM agar masalah ini bisa dihindari? Pak Saleh, sebentar, saya perpanjang dulu ya, 15 menit lagi sampai jam 1. Silakan Pak Saleh, dilanjut. Baik, terima kasih Pak Ketua. Kemudian Ibu Penny, jika lewat dari masa waktu simpan maksimal 6 jam, 2 jam tadi tetap disuntikkan atau divaksinasikan ke orang, apakah itu berbahaya? Apakah ada dampaknya kepada mereka itu atau orang yang menerima itu? Berikut pertanyaan saya yang lain. Pada halaman 10 Ibu Penny menjelaskan berapa persentase masing-masing jenis vaksin yang sudah dipakai di Indonesia. Saya mulai dari Moderna, walaupun Moderna ini nomor 2 terakhir datang ya. Moderna 4%, Sinopharm 4%, Coronavac 11%, Pfizer baru 1%, AstraZeneca 9%, dan yang paling banyak adalah Sinovac yang jumlahnya 71%. Nah, pertanyaan saya, apakah tidak terlalu banyak nih Ibu Penny yang untuk Sinovac ini? Mengapa kita tetap misalnya membuka ruang yang luas, lebar kepada Sinovac, sementara kita sudah bisa buka untuk menerima vaksin lain? Nanti ini nggak tahu saya apakah ini pertanyaan untuk Bu Penny atau Pak Honesty atau juga mungkin Pak Menkes. Jangan sampai misalnya ini karena kita sudah taken kontrak dengan mereka, akhirnya kita tidak bisa lari lagi, tidak bisa pindah sama sekali lagi. Padahal kan kita ini konsumen. Konsumen itu mestinya boleh memilih. Karena di tengah masyarakat, ini pertanyaan ini menjadi penting Ibu Penny, tengah masyarakat itu sekarang orang sudah membandingkan. Kalau saya pakai Sinovac seperti apa? Kalau saya pakai Moderna seperti apa? Dan kita belum mendapatkan penjelasan juga dari Bu Penny terkait dengan apakah orang-orang yang sudah divaksin selain Sinovac itu ada yang terpapar atau tidak. Kalau Sinovac kan sudah banyak yang terpapar. Saya sendiri secara pribadi 2 kali divaksin Sinovac, saya terpapar setelah itu. Setelah sebulan divaksin yang kedua, saya kena COVID. Dan banyak teman saya yang menjelaskan itu pengalaman yang sama, Sinovac ini, Pak Honesty. Nah, tetapi kita kan lebih banyak menggunakan Sinovac ini. Maka pertanyaan saya, apakah vaksin-vaksin lain itu setelah disuntikan masih ada juga yang terpapar? Mungkin ini di Indonesia nggak bisa dijadikan sebagai rujukan, tapi tetap karena dia masih baru ya, jumlahnya juga sedikit, tapi kita bisa merujuk pada negara-negara lain yang sudah menggunakan vaksin-vaksin yang disebutkan di atas itu. Kemudian yang jelas bahwa mereka yang menggunakan misalnya vaksin Pfizer, Moderna itu dianggap lebih ampuh. Saya tidak tahu ini penjelasan ini ya, efikasinya lebih bagus. Banyak orang di Indonesia yang mau berangkat ke luar negeri. Katakanlah mereka tuh mau berangkat ke Amerika ya, hanya untuk sekedar vaksin. Tadi yang ditanyakan Ibu Alia itu, dari vaksin di luar negeri tapi tidak dicatat di Peduli Lindungi itu. Yang terakhir untuk Ibu Penny, saya ingin bertanya peran daripada Badan POM untuk mempercepat vaksin merah putih.
Kenapa? Pak Menteri Kesehatan beberapa hari yang lalu menjelaskan ke media bahwa pandemi ini bisa jadi berlangsung lebih dari 5-10 tahun ke depan. Jadi kalau kita lihat pernyataan Pak Menteri ini, itu 5-10 tahun berarti belum ada kepastian. Sampai tahun berapa kita harus berhenti menghadapi pandemi ini. Jika pandemi ini berlanjut, lalu kita masih import ya vaksin-vaksin ini, maka ketahanan kita sebagai bangsa dari sisi pembiayaan ini akan betul-betul ya tidak menguntungkan. Kenapa? Karena Menko Perekonomian kemarin, Pak Erlangga, menyatakan di media bahwa untuk pengadaan vaksin saja kita sudah menghabiskan anggaran sampai 70 triliun. Yang kalau dipaparkan di kita kemarin itu baru sekitar 57 triliun, tapi ternyata menurut Pak Erlangga itu sudah sampai 70 triliun. Bayangkan kalau setiap tahun kita membiayai Republik ini untuk vaksinasi itu sebesar 70 triliun, itu luar biasa. Sementara banyak kabupaten kota di Indonesia yang anggaran APBD-nya per tahun hanya 1 triliun. Berarti kalau untuk vaksinasi 70 triliun, itu 70 triliun sudah bisa dan mampu membiayai 70 kabupaten kota di Indonesia. Nah karena itu pertanyaan saya, Ibu Penny, dulu janjinya kan akhir tahun ini paling cepat itu sudah bisa ini keluar vaksin merah putih. Atau paling lambat awal 2022. Ini kalau sekarang nih bau-baunya belum ada. Dari penjelasan yang ada di paparan Ibu ini, itu kan masih ada yang uji klinis 1, 2 ya, uji klinis 1 sampai 3 dan seterusnya. Nah ini penting menurut saya untuk direnungkan oleh kita semua. Belum lagi pertanyaan saya soal vaksin Nusantara. Ini bukan merah putih loh ya, vaksin Nusantara. Saya membaca di media vaksin Nusantara ini sekarang lagi dipesan oleh Turki sebesar 5, sekian juta. Sementara di Indonesia, di Republiknya ini itu ditolak. Itu ada di media, Ibu Penny, nggak usah goyang kepala. Itu ada di media. Ibu kalau misalnya nggak percaya itu jangan jangan membantah di sini, di medianya Ibu bantah. Pertanyaan saya, Ibu Penny kan yang termasuk yang tidak setuju ini dengan vaksin merah putih. Vaksin apa? Sinovac. Apa tadi? Vaksin Nusantara. Karena Ibu Penny goyang kepala tadi. Makanya kita goyang juga. Sementara Ibu Penny tahu nggak beberapa jenderal itu sudah disuntik dengan vaksin Nusantara. Dan secara diam-diam banyak tentara pejabat yang di sana disuntik dengan vaksin Nusantara. Anggota Komisi 9 banyak yang ikut di vaksin Nusantara. Sehat semua mereka ini. Ibu masih goyang kepala. Itu kan goyang kepala itu artinya tidak menganggap remeh dengan karya bangsa sendiri. Dari dulu ini di Komisi 9 ini selalu begitu di Ibu Penny. Saya tidak tahu apakah karena Ibu sudah kelamaan duduk jadi kepala Badan POM atau tidak. Apa prestasinya? Kalau orang ngomong digoyang kepalai. Ini tolong diperhatikan. Kenapa? Ini kedaulatan bangsa ini sangat ditentukan dengan bagaimana kita menangani pandemi ini. Salah satunya Badan POM sekarang ini. Jadi kalau Badan POM-nya kayak gini gimana coba? Punya orang lain dipermudah, punya kita sendiri dipersulit. Makanya sampai sekarang merah putih nggak lahir-lahir, jangan-jangan dipersulit nih. Ini kalau perlu nanti teman-teman ini kunker dulu lah, cari periksa dulu itu apa yang dilakukan sih sebetulnya dengan vaksin merah putih itu. Kita cek lagi itu sampai sejauh mana. Nanti tolong dijawab Bu Penny ya. Serius, jangan goyang kepala. Ya enggak, yang goyang kepala pertanyaan saya pula digoyang kepalain. Berikutnya kita ke Pak Honesty dulu.
Pertanyaan saya, Pak Honesty, yang soal vaksin gotong royong saja, satu pertanyaan. Tetapi pertanyaan yang tadi dengan Pak Menteri Kesehatan kan sama, Pak. Pertama ini yang soal vaksin gotong royong, Pak. Di sini disebut ada target 3.118 perusahaan. Lalu dosisnya 3,6 juta dosis, Pak. Dulu saya ingat, dosisnya itu sekitar 15 juta. Awalnya dulu. Kemudian sekarang dosisnya cuma 3,6 juta. Ini pertanyaan saya, ini kenapa dosisnya jadi turun seperti ini? Satu. Kemudian kedua, yang tersedia vaksinnya kan 7,5 juta, Pak, di sini. Di paparan Bapak ini. Di paparan Pak Menkes juga ada 7,5 juta. Lalu, kalau misalnya paparannya 7,5 juta seperti ini, lalu di sini cuma targetnya 3,6 juta, berarti kan sisa ini, Pak. Sisa kan berarti. Nah, sisanya itu dibawa kemana? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua terkait dengan itu, ini sebetulnya pembiayaan dan sistem bisnisnya seperti apa ini? Vaksin gotong royong ini. Siapa yang beli duluan? Pakai uang mana? Apakah uangnya Bio Farma? Atau seperti apa? Ini akan berkaitan dengan pertanyaan pertama. Kalau misalnya yang 3,5 juta lagi nggak dipakai karena hanya 3,6 juta yang terpakai, 3,4 juta lagi nggak terpakai, berarti 3,4 juta lagi rugi atau gimana? Ya kan, kalau rugi seperti apa? Ya kan, biar kita tahu. Kemudian pertanyaan saya terkait dengan ini, juga menurut Pak Honesty, kira-kira tahun depan Indonesia ini masih bisa untuk dibiayai nggak vaksinasinya oleh negara untuk rakyat? Dengan kondisi seperti sekarang. Atau ada rekomendasi dari Pak Honesty terkait dengan ini, seperti apa modelnya yang akan kita lakukan sehingga kita tetap mandiri, mampu, dan bangsa kita ini bisa lebih lebih berjaya ya dalam menangani pandemi yang sedang kita hadapi ini. Kemudian untuk ID, Pak Selamat Budiarto. Jangan goyang kepala dulu, Pak Selamat. Enggak ya, yang goyang kepala cuma Ibu Penny aja. Saya mau tanya Pak Selamat, sebagai praktisi yang punya pasukan lengkap di seluruh Indonesia. Pertanyaan saya, apa catatan kritis dari ID terkait dengan pelaksanaan vaksinasi yang sudah dilakukan selama ini? Kita sudah vaksinasi sekitar berapa nih? 8 bulan kalau nggak salah, Pak. Kurang lebih, bahkan lebih ya. Jadi apa catatan kritis dari ID terkait ini? Ini satu, Pak. Kemudian yang kedua, dari paparan Bapak ini kan disebut herd immunity itu kan ada dua, Pak, penentunya. Ya kan? Pertama, efikasi vaksin. Yang kedua, jumlah penduduk yang sudah divaksin lengkap. Nah, pertanyaan saya, Pak, mana yang paling dominan, Pak? Nomor 1 atau nomor 2? Kenapa ini penting ditanyakan? Karena kita kan, kalau pemerintah kan kejarnya target itu 208 juta orang divaksin. Total 70% total populasi. Kalau kita sudah dapat 208 juta, sementara efikasinya nggak bagus, apakah itu bisa dikatakan herd immunity? Atau yang penting adalah efikasinya. Yang dimaksud 70% itu adalah 70% yang efikasinya bagus. Kalau dia tidak bagus berarti belum herd immunity. Atau seperti apa? Ini kan karena Bapak menjelaskan paparan Bapak ini berdasarkan hal tersebut. Lalu pertanyaan saya yang terakhir itu ke Pak Subo. Pak Subo, ini kan Bapak sering berhubungan dengan kepala dinas. Tadi Bapak kan menjelaskan ini beberapa tantangan pelaksanaan vaksinasi, Pak. Saya ingin menyoroti beberapa hal. Yang pertama, bagian nomor C. C itu tundaan peserta dosis 2 dari vaksin Sinovac yang masih signifikan di beberapa daerah. Ini pertanyaan ini penting, Pak. Kira-kira menurut Pak Subo ini berapa banyak nih, berapa persen yang ditunda seperti ini? Karena saya menemukan di Medan, ya kemarin saya ke Medan, saya menemukan di sana ada orang yang sudah divaksin 3 bulan lalu, dosis keduanya nggak datang-datang.
Kalau orang sudah divaksin 3 bulan yang lalu, lalu dia tidak divaksin yang kedua, berarti seperti apa itu? Apakah masih bisa divaksin yang kedua, atau jangan-jangan sudah dianggap booster, atau apa itu? Ada nggak kelemahannya? Nanti Pak Subuh silakan, karena Bapak kan mantan Dirjen P2P, jadi mestinya bisa menjelaskan itu. Kemudian yang kedua, yaitu terkait vaksinasi elektronik. Ya, sertifikat vaksinasi elektronik yang tidak terbit, Pak. Nah, ini juga jadi masalah ini, Pak Subuh. Ini tolong dijelaskan kira-kira detailnya seperti apa maksud Bapak itu. Dan saran Bapak bagaimana supaya ini bisa diperbaiki. Karena memang faktanya banyak teman-teman kayak istri saya sudah 2 kali divaksin. Ini contoh nih konkret, Pak. Istri saya 2 kali divaksin. Ternyata di Peduli Lindunginya masih tercatat 1 kali. Ini beneran, Pak. Saya vaksinnya bareng sama istri saya, 2 kali, sama-sama 2 kali. Tapi tercatat kalau saya 2 kali, istri saya tercatat 1 kali, Pak Subuh. Ini fakta. Nah, ini mohon diberi penjelasan. Kemudian yang berikutnya, yang huruf I, Pak. Peserta vaksin sudah menerima dosis 1 vaksin program dan sudah terinput di Piker, tetapi saat akan melakukan layanan dosis kedua, peserta ternyata terdaftar di vaksin gotong royong. Ini kok bisa? Ini berarti ada kaitannya Pak Honesti. Dia sudah vaksin di tempat lain tapi tercatatnya di vaksin gotong royong. Nah, ini kan jadi serius nih masalahnya. Berarti ada 1 warga negara yang tercatat di 2 tempat. Yang terakhir, yang soal pencatatan yang TNI Polri. Kita mengapresiasi, mendukung seluruh upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka percepatan vaksinasi. Bahkan Komisi 9 ini ikut berdiri di depan untuk mendorong ini supaya cepat. Termasuk diantaranya pemberdayaan TNI Polri. Tetapi tentu harus ada sinkronisasi di dalam pendataan dan pelaporan serta pencatatan ini. Nanti saya minta penjelasan Pak Subuh ini terkait ini. Di mana sih sebetulnya titik lemahnya? Apakah karena mungkin dari Dinas Kesehatan yang tidak ikut di dalamnya, atau pencatatannya seperti apa? Karena sayang juga kalau misalnya TNI Polri sudah melakukan vaksinasi di tempatnya dia, sudah menyasar banyak orang, tapi ternyata tidak dicatat. Kan rugi juga vaksinnya, masyarakatnya rugi juga. Nah, saya kira ini pertanyaan-pertanyaan saya bisa saya sampaikan kepada kita semua. Jadi mudah-mudahan nanti bisa diberikan jawaban sesuai dengan apa yang diharapkan. Terima kasih. Assalamualaikum.